Selamat malam, sahabat-sahabat Gloria. Selamat bertemu kembali pada persekutuan doa pada malam hari ini. Sungguh sangat berbahagia sekali kalau pada malam hari ini kita semua berkumpul di tempat masing-masing. Walaupun kita berada di tempat masing-masing, tetapi kita bersatu dalam satu hati, satu Roh Kudus. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Marilah pada malam hari ini kita mau awali persekutuan doa kita dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Tuhan. Puji dan syukur serta terima kasih atas kasih-Mu, atas cinta-Mu ya Tuhan, yang begitu besar mengalir dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu, di tempat kami masing-masing. Kami mengucap syukur dan terima kasih juga ya Tuhan, karena kasih-Mu yang selalu memberikan kekuatan baru dalam setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah kalau pada malam hari ini kami tetap mau bersyukur, kami mau memuji Tuhan, kami mau memuji nama-Mu ya Tuhan. Engkau yang sudah mencurahkan kasih-Mu kepada kami, Engkau yang sudah mencurahkan cinta-Mu kepada kami Tuhan. Dengan apa Tuhan kami bisa membalas semuanya, kecuali kami hanya bisa bersyukur kepadamu. Biarlah kami tetap mau bersyukur kepadamu melalui puji-pujian kami kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengarkan segala pujian kami. Engkau selalu menopang setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari kita mau katakan sekali lagi, dengan apa aku mau membalas kasih-Mu Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur.
selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Benar Tuhan, Engkau Bapa-Ku yang setia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Mari kita mau mengucap syukur. Mari kita mau mengucap syukur dan mengucap terima kasih atas kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih ya Tuhan karena cinta-Mu, karena kasih-Mu ya Tuhan yang selalu mengalir begitu hebat, begitu deras dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kiranya hanya Engkau lah Tuhan Allah satu-satunya yang kami sembah, yang kami puji ya Tuhan. Karena hanya Engkau lah satu-satunya Tuhan yang maha kuasa, yang maha pengasih dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu ya Tuhan, buat cinta-Mu yang tidak pernah habis-habisnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Benar Tuhan, Engkau adalah Bapa-Ku yang setia. Engkau adalah Bapa-Ku yang begitu mencintai aku Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari sekarang kita mau tetap memuji Tuhan. Kita tahu bahwa kita selalu diberi kuasa oleh Raja-Raja mulia. Ku diberi kuasa oleh Raja mulia. Kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Katakan sekali lagi, kita diberi kuasa oleh kemuliaan Raja
bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa? Sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Katakan sekali lagi. Kau yang memberi Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari kita tetap mau memuji Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan terus menerus. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku pengharapan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang tinggi, tinggi. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Biarlah kita tidak biarkan pencobaan menerpa kita. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Imanku serupa dengan gambaranmu. Bersama Roh-Mu ku
Mari sekarang kita mau menenangkan hati kita. Kita mau sujud di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Sadarlah bahwa pada saat ini Tuhan telah hadir di tengah-tengah kita. Kita mau menyembah Dia. Biarlah kita mau menyembah terus Tuhan bersama dengan malaikat-malaikat di surga. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau menggidungkan lagu pujian buat Dia. Kita mau bermazmur buat Dia. Karena hanya Tuhan satu-satunya Allah yang mau kami sembah, yang mau kami puji. Biarlah kita mau serahkan segala apa yang ada dalam setiap kehidupan kita, segala kekhawatiran kita, segala permasalahan kita, mau kita serahkan hanya kepada Tuhan. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Mari kita mau angkat tangan kita. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Katakan Hosana, Hosana. Aku memujimu, haleluya, haleluya. Aku menyembahmu. Mari kita mau bersama dengan malaikat di surga, kita mau menyembah Dia. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Mari katakan Hosana, Hosana, Hosana. Aku memujimu, haleluya, haleluya. Aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Aku memujimu, haleluya, haleluya. Aku Hosana, Hosana, Hosana. Aku menyembahmu, haleluya, haleluya. Aku menyembahmu. Mari kita mau menyembah Dia, kita mau memuji Dia terus menerus. Kita tidak pernah meninggalkan Dia, kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia, kita mau mengagungkan Dia terus menerus.
hinara manata, sikia hinara manata, sikiara hinara manata, kiara hinara manata, sikiara manata, kiara sikiara manata, kiara sikiara tara hinara manata, kiara sikiara tara hinara manata, kiara sikiara manata, kiara sikiara tara, kiara sikiara hinara manata, sikiara hinara manata, sikiara namanata, sikiara hinara manata. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami meninggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Ku sembah Engkau Tuhan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, Kau yang ku sembah Tuhan. Engkau kami sembah, Engkau kami puji Tuhan. Sikiara hinara manata, kiara manata, sikiara manata, ramanata, sikiara hinara manata, kiara sikiara hinara manata, kiara sikiara tara hinara manata, kiara sikiara hinara manata, sikiara namanata, sikiara hinara manata, sikiara hinara manata, sikiara sikiara tara manata, hinara manata, kiara sikiara tara hinara manata, kiara manata, sikiara tara hinara manata, kiara sikiara tara hinara manata, kiara tara sikiara tara, kiara manata, sikiara tara hinara manata, kiara manata, sikiara tara hinara manata, sikiara tara hinara. Mari kita mau hening, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Apa yang mau Tuhan katakan dalam setiap kita. Tuhan, tiada henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu. Tiada henti-hentinya mulut kami memuji serta memuliakan nama-Mu Tuhan. Mulut kami tidak bisa berhenti untuk memuji Engkau. Mulut kami tidak bisa berhenti menyembah Engkau Tuhan. Biarlah kami tetap berseru-seru kepadamu ya Tuhan, melalui pujian kami, melalui penyembahan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar, yang melingkupi kami anak-anak-Mu semua di tempat kami masing-masing ini Tuhan. Tuhan, kini kami berhenti memuji Engkau, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu menjadi kekuatan setiap hari dalam setiap kami, kehidupan kami setiap hari Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau telah pakai sahabat kami Medi Widodo ya Tuhan, untuk mewartakan firman-Mu pada malam hari ini. Urapilah dia Tuhan, urapilah mulut, lidah, serta bibirnya. Biarlah apa yang keluar dari Medi Tuhan, semua hanya berasal daripada-Mu. Berkatilah Medi Tuhan, pakailah Medi seturut kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami duduk diam untuk setia dengan firman-Mu, untuk menjadi Maria-Maria yang setia,
bersama dengan firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah mengucap syukur dan terima kasih. Berbicaralah, kami siap mendengarkan Engkau ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Medi. Baik, shalom. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selamat malam. Suara saya terdengar? Baik. Malam hari ini saya bersyukur, pertama saya juga bingung gitu ya mau bicara apa tentang malaikat. Tapi dalam waktu 1 minggu saya mempersiapkan, saya bersyukur sekali bahwa saya dikasih tema ini. Kenapa? Karena ternyata banyak hal yang saya belum tahu dan ketika saya mempersiapkan saya jadi tahu gitu loh. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, sahabat-sahabat Gloria, malaikat itu adalah makhluk ciptaan Tuhan sebelum Allah menciptakan manusia. Jadi sebelum manusia ada, sudah ada tuh namanya malaikat. Nah, bisa tolong share screen-nya, Anto? Nah, ya next Anto. Nah, malaikat tugasnya adalah tugas malaikat itu adalah untuk melayani Allah di tahtanya, lalu menjadi utusan surga. Apa itu utusan? Utusan adalah seseorang yang ditugasi untuk menyampaikan sesuatu pesan atau menjadi penghubung. Itu ada di dalam Kejadian 24 ayat 40 dan banyak sekali ayat kitab suci yang bicara tentang malaikat. Lalu malaikat juga bertugas untuk melindungi, menjaga manusia. Itu Bilangan 22 ayat 32, cerita tentang Biliam, banyak sekali gitu ya. Sahabat-sahabat gue yang dikasih Tuhan, sebelum bicara tentang tugas malaikat, saya minta tolong untuk next. Saya akan coba untuk membagikan apa itu malaikat, apa nih ya. Nah, malaikat ada nggak sih? Kalau dalam kitab suci banyak sekali ayatnya gitu ya, tapi di dalam Katekismus Gereja Katolik itu ada di dalam KGK nomor 336. Jadi bahwa ternyata malaikat itu sudah diberikan oleh Allah kepada setiap orang yang lahir ke dunia ini sejak dia lahir sampai orang itu meninggal. Emang ada ayatnya, Met? Ada. Itu dalam Matius 18 ayat 10. Saya akan bacakan Matius 18 ayat 10. Ingatlah, jangan anggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Jadi setiap anak, setiap bayi yang lahir ke dunia itu dikasih malaikat pelindung, malaikat untuk menolong mereka di dalam menjalani kehidupan. Itu ada di dalam kitab suci. Bahkan bukan cuma ketika dia lahir, tapi sepanjang perjalanan hidup orang itu, umat itu, dia akan ditemani oleh malaikat sampai akhir hayatnya. Ayatnya, Met, ada. Ayatnya itu ada di, sebentar. Ada di dalam Lukas 16 ayat 22, ketika kisah tentang orang miskin dan Lazarus dan orang kaya sama-sama meninggal. Malaikat Tuhan itu mengangkat, membawa orang si Lazarus ke pangkuan Bapak Abraham. Dengan kata lain, seperti Katekismus bilang, nomor 336, bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia itu diberi malaikat pelindung dari dia mulai lahir sampai dia mati. Ada ayatnya. Matius 18 ayat 10, itu awal dia hidup sampai dia matinya. Lukas 16 ayat 22. Jadi tahu gitu ya. Kenapa sih kok dikasih malaikat pelindung? Nah, itu dia. Itu ada di dalam Ibrani 1 ayat 14. Ibrani 1 ayat 14, coba ya. Ibrani. Bentar.
Nah, saya akan bacakan. Ibrani 1 ayat 14. Kenapa kok dikasih ya? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Bapak Ibu, jadi Tuhan itu bukan, Allah itu bukan, apa ya, bukan iseng aja kasih malaikat pelindung untuk setiap orang. Tugas malaikat itu untuk melayani orang itu untuk diselamatkan. Loh, kenapa? Karena di dalam perjalanan orang itu mungkin banyak halangan, banyak masalah, banyak sandungan. Jadi Tuhan tahu manusia tidak kuat jalan sendiri. Jadi perlu adanya apa ya? Istilahnya penolong, gitu ya. Nah, ada beberapa malaikat agung, kita bisa ke sana dulu. Nah, 7 malaikat agung. Ini saya benar-benar diberkati dengan pengetahuan ini. Next. Yang pertama, malaikat Mikael. Malaikat perang dan melindungi dari yang jahat atau penghulu malaikat. Itu ada dalam kisah Daniel, gitu ya. Nanti ayatnya baca sendiri. Malaikat ini dipercaya menjaga pintu gerbang Taman Eden ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lalu mereka diusir, pintu gerbang itu ditutup, pintu taman itu ditutup, dijaga oleh malaikat Mikael. Nah, yang menarik dari malaikat Mikael, itu ada kisahnya ketika abad kelima, itu terjadi wabah yang luar biasa di kota Roma pada saat itu. Lalu ketika terjadi wabah itu, tahun abad kelima, yaitu sekitar tahun 590, Paus Gregorius melihat, dapat penglihatan, malaikat Mikael sedang menghunuskan pedang, lalu dia menyarungkan, dan dia lihatnya di Gunung Gargano. Nah, lalu apa yang Paus lakukan? Paus melakukan arak-arakan keliling kota Roma untuk minta penitensi dari Tuhan. Sama kasusnya dengan kisah Daniel. Jadi Mikael terkenal dengan malaikat perang. Sahabat-sahabat glory yang dikasihi Tuhan, ingat nggak beberapa bulan yang lalu gereja kita juga melakukan hal yang keren banget ketika gereja tahu ada wabah sedang melanda dunia. Bumi, kan? Tidak ada satupun di bumi ini yang nggak kena. Semuanya kena. Mau berlindung di mana? Nggak ada tempat. Nggak ada tempat aman. Semua nggak aman. Sampai kalau Bapak Ibu tahu, ingat beberapa bulan yang lalu itu tanggal 5 April 2020, gereja mengeluarkan pedang malaikat Mikael. Nah, kalau boleh tolong, kalau ada yang lupa bisa tolong ditayangkan. Untuk kita mengingat peristiwa tanggal 5 April. Baik, terima kasih. Paus itu pada abad kelima, kota Roma terserang wabah yang sangat dahsyat, yang hampir mematikan seluruh kota gitu ya. Dan pada saat itu Paus mendapat penglihatan malaikat Mikael sedang menghunuskan pedangnya.
Lalu dia menyarungkan pedangnya kembali sebagai tanda berakhirnya wabah itu. Jadi paus itu melakukan penitensi dengan cara arak-arakan keliling kota Roma dan mengakibatkan wabah itu berakhir gitu ya. Wah, itu keren banget gitu. Keren sekali Bapak Ibu sekalian, kasih Tuhan. Lalu pada abad Paus Leo ke-13 juga mendapatkan penglihatan. Pada saat itu dia mendapat penglihatan iblis. Iblis itu dikasih kesempatan untuk boleh milih abad di mana dia boleh melakukan kerusakan atau kehancuran terhadap dunia. Sama Tuhan dikasih gitu ya. Lalu pada saat itu iblis memilih abad ke-20. Nah, ketika mendapat penglihatan itu Paus Leo, wah dia tahu nih, waduh. Lalu dia mulai, kalau kita tahu Bapak Ibu sekalian pernah tahu nggak yang namanya kaplet Mikael. Jadi Paus Leo itu membuat kaplet doa Mikael. Jadi gereja Katolik bukan hanya tahu tentang rosario, kalau Bapak Ibu tahu kekayaan gereja Katolik itu banyak sekali kaplet doa untuk para kudus, untuk santo santa, untuk para malaikat. Ada begitu banyak, salah satunya itu dibikin ketika zamannya Paus Leo 13. Dibikinlah kaplet malaikat Mikael. Nah, gunanya apa? Untuk melakukan peperangan. Bapak Ibu, kalau belum pernah mendoakan kaplet malaikat Mikael, saran saya coba deh. Kenapa? Itu doanya luar biasa dahsyat. Saya nggak pernah tahu, saya nggak pernah sadar begitu dahsyatnya doa dari kaplet malaikat Mikael ini kalau saya belum pernah ngalami. Beberapa tahun sebelum ini gitu ya, saya pernah ngalami dapat kiriman tanda petik bukan parcel gitu, parcel enak gitu ya, kiriman santet gitu kan, waduh enak banget. Tapi saya ingat bahwa malaikat Mikael itu adalah malaikat perang. Tugasnya apa? Memerangi semua kuasa-kuasa jahat. Melalui apa? Melalui kaplet. Kaplet doa santo malaikat Mikael. Jadi pada saat saya ngalami beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan saya dikirimi santet macam-macam gitu ya. Yang saya lakukan adalah saya berdoa rosario sama kaplet Mikael. Sama Santo Benedictus. Itu yang saya doakan setiap hari. Bukan sehari sekali. Bisa sehari itu berjam-jam saya doakan itu. Berbulan-bulan. Sampai kiriman-kiriman tidak menyenangkan itu lewat gitu ya. Dan ternyata benar, kuasanya dahsyat banget. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan bahwa malaikat ini diberikan Allah untuk menuntun jalan hidup setiap anaknya untuk diselamatkan. Nah, itu dia. Ya, nah. Pada saat Paus Leo ke-13, dia bikin kaplet, lalu setiap misa, setiap akhir misa selalu didoakan kaplet Mikael ini, gitu ya. Tapi dengan berlalunya waktu, mulai hilang nih kebiasaan ini, sampai zamannya Yohanes Paulus II kemarin, mulai diaktifkan kembali. Oh, itu keren sekali. Bapak Ibu, silakan coba gitu ya. Malaikat Mikael. Wah, keren sekali kalau ngalami gitu ya. Lalu next berikutnya. Malaikat berikutnya. Ya, malaikat Rafael. Yaitu kalau kita tahu cerita malaikat Rafael di mana? Di dalam kitab Deutero, di kitab Tobit, bagaimana Rafael itu dikirim Tuhan untuk menemani Tobit mencari calon istri, menyembuhkan ayahnya. Jadi Rafael itu adalah malaikat penyembuh, malaikat penuntun arah, dan malaikat penjaga sakramen tobat. Ya, malaikat tugasnya menghibur. Next. Cepat aja gitu ya, next. Gabriel. Gabriel menjaga sakramen baptis. Wah, keren sekali. Lalu dia juga membawa pesan Tuhan. Kita semua tahu ayatnya. Bagaimana malaikat ini mendatangi dalam perjanjian baru, Zakaria, Bunda Maria, dan banyak sekali gitu ya. Dalam perjanjian lama juga gitu ya. Lalu next. Uriel
menjaga sakramen Krisma. Ia membawa api yang mengingatkan turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta serta bara yang merupakan karunia-karunia Roh Kudus. Kalau yang tadi 3, Mikael, Gabriel, dan Rafael itu malaikat yang gede gitu ya. Ternyata ada juga malaikat keempat, keren sekali gitu ya. Malaikat yang menjaga sakramen Krisma dan karunia-karunia Roh Kudus. Nah, next. Ini cuman pengetahuan aja ya. Yehudiel, yaitu menolong dalam sakramen zakatul maut, menjaga pengurapan orang sakit. Jadi kalau orang-orang yang menjelang ajal, ada malaikat yang nolong, yang nemenin, namanya Yehudiel. Next. Barakiel, yaitu malaikat yang menguasai serafin, memimpin 496.000 pasukan malaikat petir. Next. Ya, Shealtiel. Itu malaikatnya ada di dalam kitab Wahyu 8 ayat 3-4, yaitu malaikat yang menjaga sakramen Ekaristi. Udah habis ya? Next. Udah ya? Baik. Bapak Ibu, sekarang kita udah tahu nih, 7 malaikat agung. Malaikat yang gede-gede lah. Nah, ini kan cerita tentang malaikat penjaga. Tuhan bilang bahwa setiap anak yang lahir ke dunia, manusia lahir, dikasih malaikat penjaga. Tugasnya apa? Yang pertama tadi, tugas malaikat itu adalah menjaga, melayani Allah di tahtanya, menjadi utusan surga. Utusan surga, melindungi, menjaga manusia. Melindungi, menjaga manusia. Kenapa sih manusia itu perlu dilindungi dan perlu dijaga? Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, kalau ingat Pemazmur katakan bahwa malaikat Tuhan itu berkemah di sekitar orang yang percaya. Suatu hari, kalau tahu kisah Ayub, suatu ketika iblis datang ke tahta Allah, lalu Allah tanya, kamu lihat nggak hambaku Ayub yang luar biasa, bla 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 bla, gitu ya. Wah, Allah bangga dengan Ayub, hambanya. Lalu iblis bilang gini, ya iyalah, gimana nggak hebat itu Ayub, orang engkau menjagai dia, memagari. Nah, apa kata memagari? Jadi Bapak Ibu, kalau tahu bayi yang baru jalan, itu ada namanya apa ya? Baby walker. Tahu kan ya? Yang belajar jalan, terus bentuknya lingkaran, ada rodanya. Namanya anak baru jalan itu kan jalannya nggak terkontrol, terus semuanya masih belum stabil. Kadang-kadang dia jalan cepat, terus nabrak kulkas, duer. Saya nanya, dia luka nggak? Babynya luka nggak? Enggak. Yang nabrak apa? Yang nabrak kulkas, yang nabrak nembok, yang nabrak sofa, atau yang nabrak-nabrak apa-apa itu babynya apa baby walkernya? Baby walkernya. Babynya aman nggak? Aman. Nah, seperti itu yang disebut dengan pagar yang dimiliki oleh Ayub. Makanya iblis bilang gini, ya iyalah dia aman-aman aja. Kenapa? Karena semua kehidupannya dipagari. Coba lu cabut semua pagarnya, pasti habis. Itu katanya iblis. Ya kan? Jadi Bapak Ibu, malaikat itu fungsinya yaitu seperti baby walker. Bapak Ibu dan saya, para sahabat Gloria, kita tuh baby-baby yang lagi belajar jalan. Ketika kita berjalan dalam kehidupan, nabrak kiri, apa kita babak belur? Enggak. Yang rusak, yang lecet, yang sakit itu baby walkernya, bukan kita. Karena kenapa? Ada pagar di sekitar kita. Itu yang magri kita. Nah, problemnya gini loh. Banyak orang itu nggak tahu, nggak sadar bahwa ternyata Allah itu menyediakan, memberikan para malaikatnya untuk melayani umatnya, anak-anaknya, untuk menuju pada keselamatan. Loh iya dong, kalau baby baru jalan nggak pakai baby walker langsung jalan, lari, wuss, nabrak tembok. Bocor kepalanya, nggak selamat hidupnya. Ya kan? Nah Bapak Ibu, sama seperti kehidupan para anak-anak Tuhan. Tuhan katakan, Allah katakan, Matt, aku kasih kamu baby walker. Apa tuh baby walkernya? Itu loh, malaikat yang memagari hidupmu.
seluruh karyamu, seluruh pekerjaanmu, pelayananmu, hidupmu, semuanya dipagari oleh malaikat yang namanya baby walker lah kira-kira gitu ya. Contohnya. Nah, Bapak Ibu, banyak orang nggak tahu gitu loh. Bahwa mereka punya malaikat pelindung di dalam kehidupannya. Saya mau cerita. Kok tahu, Met, bahwa punya malaikat pelindung? Begini loh. Ini kejadiannya sekitar tahun 1990-an, abad yang lalu berarti ya. Pada hari itu, hari Jumat, mami saya bilang, mami mau pergi nih sama tante, tetangga di depan rumah gitu ya, ke Pasar Baru. Tapi ketika mami saya bilang seperti itu, suara itu bilang begini, Roh Kudus bilang begini, jangan pergi ke Pasar Baru hari ini. Oh, itu kan informasi dari surga gitu ya. Saya bilang sama mami saya, Mami, jangan ke Pasar Baru hari ini. Mami saya bilang, wah nggak bisa, Mami harus pergi hari ini. Karena si tante, tetangga di depan, cuman bisanya hari ini. Gitu ya. Lalu saya bilang gini, jangan hari ini Demi, nanti aku aja yang nemenin kalau tantenya nggak bisa nemenin. Mami saya bilang, nggak mau, Mami harus pergi hari ini. Itu Jumat, gitu ya. Itu jam 10, Mami saya jalan ke pagar, ke pintu rumah, terus dia jalan, pembantu mulai buka garasi, saya masih ngikutin mami saya sambil terus ngerayu supaya nggak pergi hari itu. Tapi mami saya nggak dengar saya. Dia bilang gini, enggak, mami mau pergi hari ini. Mami cepet kok, cepet pulang. Saya ingat sekali pembantu saya nutup pagar itu sekitar jam 10, setengah 11 siang. Ya sudah lah ya, saya nggak bisa berikan apa-apa. Yang saya bisa lakukan, saya cuma berdoa pada saat itu. Saya bilang, Tuhan, aku udah sampaikan loh apa yang kau suruh untuk mami nggak pergi hari ini. Tapi mami tetap pergi. Tuhan, tolong kirim malaikatmu, tolong jagai mami dan tante tetangga kami dengan para malaikatmu, dengan para kudusmu, dan ya doa seperti itulah ya. Udah, habis itu sudah saya melakukan aktivitas biasa, rutin. Lalu saya tidur siang itu, jam 2 pembantu saya dan adik saya bangunkan saya, gitu ya. Ternyata Bapak Ibu RT datang ke rumah kami, memberi kabar bahwa mami dan tante tetangga depan kecelakaan di tol Kebun Jeruk. Jadi saya sama adik saya dijemput untuk kami ke tol Kebun Jeruk gitu ya. Coba para sahabat gue yang kasih Tuhan, kebayang nggak sih dari jam 10, jam 2 saya dijemput sama Bapak Ibu RT menuju ke tempat kecelakaan mami gitu ya. Tuhan kan tahu, surga tuh tahu, bahkan akan terjadi apa kalau nekat gitu ya. Tapi ya sudah lah ya. Intinya saya sudah berdoa, saya sudah minta perlindungan, minta penjagaan nama Tuhan untuk mami dan tante di depan. Intinya seperti itu. Ketika saya sampai di tol Kebun Jeruk, di tempat ruang ruang istirahatnya, sebelum itu saya lihat mobil saya, itu mobil saya yang dipakai. Bapak Ibu, kalau lihat kondisi mobil, satu kata yang saya tahu, meninggal. Kenapa? Bannya 4 pecah, kacanya semua tidak ada. Pecah semua. Ternyata kisahnya adalah ada truk gandeng, nggak ada remnya. Jadi untuk menghentikan itu truk, dia tabrakin mobil mami saya untuk berhenti. Pos gardu tol aja habis satu. Bayangin. Buat ngerem nggak nginjek rem, nabrakin mobil. Truk gandeng. Itu yang terjadi. Saya syok. Saya belum ketemu mami saya. Tapi saya lihat mobil saya. Kalau lihat kondisi, saya cuma bilang ini. Lewat ini. Tapi ternyata ketika saya masuk ke ruangan jasa marga, tante tetangga depan lagi duduk di kursi, masih syok, pucat. Mami saya di tempat tidurnya, di tempat tidur. Nggak ada yang luka loh. Cuman tangannya itu berdarah. Karena kaca itu pecah semua, jatuh ke tubuh. Mami saya tuh mengusap. Nah, mengusap itu kan kaca semua. Jadi berdarah di sana, usapan. Mami saya cerita gini, udah dekat,
dia buka jendela mau bayar tol. Zaman itu kan belum ada e-tol ya, mau bayar tol, mengeluarkan uang Rp1.000. Tapi enggak, dia cerita, tangannya udah keluar nih. Tiba-tiba dia bilang gini, tiba-tiba nggak tahu kenapa ada angin bikin uang itu terbang masuk lagi ke dalam. Jadi si mami dan tante di depan itu, tetangga depan, bongkok nyari uang di dalam mobil. Dan pada saat itu tubrukan, duer. Bapak Ibu, bayangin, secara logika, paling enggak tangan hilang loh. Tapi enggak loh. Malaikat Tuhan itu jaga. Itu loh malaikat, namanya malaikat pelindung. Nah, Bapak Ibu, ingat ya, Tuhan kasih kita baby walker. Problemnya dipakai apa enggak? Ini fasilitas surga yang Bapak, Ibu, dan saya boleh pakai. Tuhan bilang, dipakai, oi, supaya kalau jalan nggak nobrok. Biar yang nobrok baby walkernya. Bukan kaki si baby, bukan tangan si baby, kepala si baby. Pakai. Nah, berapa banyak orang itu nggak sadar bahwa mereka punya malaikat-malaikat pelindung di dalam kehidupannya. Akibatnya apa? Jalan-jalan sendiri nggak pakai baby walker, nabrak tembok, nabrak kulkas, bonyok semua. Loh, kalau dalam alam roh, saya kadang-kadang suka membayangkan begini. Kalau saya lihat dalam alam roh mungkin ya, malaikat pelindungku tuh sudah babak belur semua. Kenapa? Karena kerjaannya berperang terus. Melawan si jahat, menghadapi musuh, nonton saya, nolong saya, macam-macam gitu ya. Bapak Ibu, pakai fasilitas yang surga berikan. Itu dikirim buat kita kok untuk melayani kita. Nah, lalu apa lagi ya? Nah, Bapak Ibu, gunakan seluruh fasilitas surga. Tadi saya habis misa dengan homili pastor luar biasa. Dia bilang seperti rumah Bapa, gitu ya. Jadi apapun yang fasilitas surga berikan, gunakan. Nah, saya ingat sekali ketika itu mobil saya hancur total. Saya ingat saya beli mobil itu harganya 42,5 juta. Beberapa tahun sebelum kerusuhan Mei. Sebelum tahun 98. Mobil itu diasuransi. Beberapa hari sebelum kejadian, pihak asuransi mobil telepon saya. Telepon saya, dia bilang, "Bu, ini mau diperpanjang nggak asuransinya? Habisnya tanggal 13." Lalu saya bilang, "Ini panjangin aja." Dia bilang ini, "Bu, nggak mau ganti tanggal. Tanggal 13 itu kan angka jelek." Saya bilang gini, "Enggak usah. 13 aja." Jadi terus nih, Bu, iya tanggal 13 aja. Ibu nggak mau hari Senin aja tanggal 15. Saya bilang, enggak. Tanggal 15 apa 16 gitu ya. Saya bilang, enggak. 13 aja. Ibu nggak percaya tahayul? Apa Ibu nggak percaya tanggal 13 angka sial? Saya bilang, enggak, saya nggak percaya. Lalu saya khotbahin itu marketingnya, saya omel-omelin, saya begini. Saya nggak percaya. Bapak Ibu begini loh, hidupmu itu ditentukan oleh tahayul, apa kata Tuhan? Itu intinya kan. Bapak Ibu, saya bersyukur sekali bahwa sehari itu saya ngotot untuk tetap memanjangkan langsung tanggal 13. Kalau saya nggak salah itu kejadian itu tanggal 13 deh. Tanggal 13. Jadi udah langsung di rolling gitu ya tanggal 13, tabrakan, mobil hancur total karena asuransi jalan, udah nyambung gitu ya. Asuransi jalan, habis biaya mobil di asuransi itu 35 juta. Bayangkan, harga mobil 42,5 juta, trek, tabrakan, hancur, asuransinya 35 juta. Bagaimana kondisi mobil saya pada saat itu? Habis, seperti kerupuk, rata gitu ya. Lalu kami pakai beberapa bulan kemudian, lalu mobil itu dijual, laku 90 juta. Itu karena ada yang memagari hidup kami. Seperti yang Ayub miliki. Ayub itu bukan, kan iblis bilang gini, ya karena ada yang memagari hidupnya Ayub, maka dia sehat, hidupnya diberkati, semuanya lancar. Coba lu, Bapak, coba Tuhan kamu cabutin semua, pasti dia akan mengutuki. Bapak Ibu, hidup kita, hidup Bapak Ibu dan saya, itu ada pagernya. Ada baby walkernya. Gunakan seluruh fasilitas dari surga. Nah, kita bersyukur bahwa kita dari gereja Katolik ketika saya menyiapkan, saya bersyukur sekali, saya baru tahu ternyata tidak hanya malaikat-malaikat yang
besar-besar saja, Mikael, Rafael, dan Gabriel, ada Uriel, ada Sealtiel, ada Barakiel, dan sebagainya. Dan ternyata fungsi mereka macam-macam. Menjaga sakramen-sakramen kudus. Keren banget. Keren sekali. Dan itu Bapak Ibu, malaikat-malaikat agung yang besar, itu ada kaplet-kaplet doanya. Jadi Bapak Ibu, kita punya gereja yang luar biasa, gereja yang kaya, gereja yang dahsyat. Kalau Bapak Ibu butuh teman malaikat dalam perjalananmu, dalam hidupmu, ada malaikat Rafael yang kasih penyembuhan, kasih penunjuk jalan, kasih penghiburan. Doa kaplet malaikat Mikael, Rafael. Kalau butuh peperangan rohani dari si jahat, doa malaikat Mikael, doa dengan kapletnya. Luar biasa gereja kita. Nah, Matt, benar nggak sih ada malaikat? Ada, Bapak Ibu. Ada satu film yang terakhir, bagaimana ada cerita kejadian nyata di dunia ini, bagaimana keberadaan malaikat itu tertangkap dengan CCTV. Pas kerekam. Ya. Boleh tolong ditampilkan? Nah.
kasih. Nanti kita lihat ya ceritanya bagaimana, lihat kisah film tadi, bagaimana ada seseorang yang ditabrak truk. Tapi orangnya nggak apa-apa loh, secara logika itu nggak masuk akal. Ternyata ketika di gerakan lambat, kelihatan bahwa ketika terjadi tabrakan itu ada seseorang, yaitu malaikat, yang nolong, yang mindahin orang itu. Kok tahu malaikat? Tadi ada gerakan lambat juga, yang nolong itu tangannya bercahaya loh. Itu loh. Ketika saya menemukan film ini, saya teringat kisah ketika tahun 90-an dulu ketika mami saya tabrakan gitu ya. Saya pikir seperti itu terjadi gitu ya. Kenapa? Karena secara logika tuh nggak mungkin selamat. Tapi itu yang terjadi. Mami saya cuma lecet-lecet karena dia mengusap tangan yang penuh dengan kaca, serpian kaca, itu aja. Cuma lecet-lecet. Padahal gardu tolnya habis. Bayang secara logika nggak masuk akal. Tapi itu yang terjadi. Ini yang Allah sediakan dari surga buat setiap anaknya. Nah, problemnya adalah gini, apakah anak-anak Tuhan itu tahu bahwa mereka punya fasilitas baby walker di dalam kehidupannya? Dan apakah orang-orang itu tahu bagaimana menggunakan atau memakai fasilitas dari surga itu, baby walker? Nah, itu dia. Bapak Ibu, itu yang perlu diperhatikan. Itu yang perlu kita tahu gitu ya. Nah, satu hal lagi. Orang tanya gini, Matt, apakah malaikat itu harus selalu tanda petik yang kayak tadi cerita Medi atau kayak yang tadi video yang Medi tunjukkan tentang tabrakan bagaimana? Enggak selalu loh. Kadang-kadang Tuhan juga kirim malaikat-malaikat, istilahnya saya tidak bersayap. Malaikat-malaikat yang diutus Tuhan untuk nolong hidup kita. Karena Ibrani 1 ayat 14 dibilang, bukankah mereka adalah roh yang melayani yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Tujuannya adalah gini, supaya setiap anak Tuhan itu hidupnya selamat. Selamat itu tidak harus selalu secara fisik, bisa juga secara roh, secara jiwa gitu ya. Saya ingat juga kejadian beberapa tahun yang lalu ketika saya mau persekutuan doa di PDKK Gloria, karena datang ke pagian, saya ke Carrefour dulu. Tapi ternyata ketika di Carrefour, handphone saya hilang gitu ya. Wah, saya kesal sekali padahal handphonenya masih terbilang baru dan cukup mahal gitu ya. Saya kesel sekali. Lalu saya bilang gini sama petugasannya, saya lapor segala macam, saya bilang saya mau lihat CCTV. Kan namanya supermarket besar pasti ada CCTV-nya kan. Nah, sahabat-sahabat yang kasih Tuhan, apa yang terjadi? Tujuan saya sih saya mau marah-marah gitu ya, saya mau gebrak meja, intinya saya mau marah pada saat itu. Kan nggak ada orang tahu. Di supermarket itu nggak ada orang kenal saya. Kalau di Sekinah, Duta Medlin banyak orang kenal saya. Di PD banyak orang kenal saya, tapi di supermarket itu enggak. Gitu ya. Tapi Bapak Ibu, ketika saya mau menuju ke ruang, apa istilahnya, petugas sana, manajernya, untuk saya kasih laporan, untuk saya mau lihat CCTV segala macam, tiba-tiba ada satu orang manggil saya, Cik Medi, ternyata itu adalah orang yang sudah sekian tahun saya nggak pernah ketemu, ada 10 tahun lebih gitu ya. Lalu dia tanya, kenapa Ci? Lalu saya cerita, saya mau ke atas nih, saya mau laporan nih gitu ya. Lalu dia bilang gini, ya udah Ci, aku temenin Cici sampai selesai kasusnya. Saya bilang gini, oh nggak usah. Saya kan rencana mau marah-marah gitu ya. Nggak usah, kamu pulang aja, kan rumah kamu jauh gitu ya. Wah, jauh banget gitu. Tangerang masih terus gitu. Nanti kan kendaraan umum nanti susah segala macam. Enggak Ci, aku mau temenin Cici sampai selesai. Wah gawat. Saya sebel loh, kenapa? Kan saya rencana saya mau marah-marah gitu loh. Tapi Bapak Ibu, karena ada orang yang tanda petik menyebalkan. Sudah saya usir, dia mau pergi, enggak mau pulang, mau nemeni saya. Jadi ketika saya ke tempat manajer di lantai 2, di lantai atas, yang tadinya saya mau paling enggak lah, gue mau gebrak meja, kayak patahin meja kursi kayak di situ, pokoknya marah-marah gitu ya. Seharga handphone saya gitu. Tapi gara-gara ada orang yang kenal saya, mau nggak mau, saya mesti menjaga sikap. Pertama kesel gitu ya, tapi setelah semua selesai dan anak itu bilang, "Udah ya Ci, udah beres aku tak pulang ya." Bilang, "Oh ya hati-hati." Lalu saya ke PD.
Saya ke PD, ketika saya naik tangga ke lantai 4, di situ saya bersyukur, saya bilang, "Iya ya Tuhan, aku bersyukur loh. Engkau kirim aku malaikat tidak bersayap," yaitu orang itu, untuk ada saat itu di sebelahku. Coba kalau enggak, aku udah gebrak meja, aku udah bikin dosa, aku udah marah-marah, aku udah lepas kontrol. Padahal tujuan malaikat dikirim dari surga oleh Tuhan itu ngapain? Untuk menjagai orang-orang, anak-anak Tuhan untuk memperoleh keselamatan. Seandainya Tuhan nggak kirim malaikat tidak bersayap itu, apa yang terjadi? Aku marah-marah, aku gebrak meja mungkin, wah udah semua aku keluarkan gitu ya. Selamat nggak hidupku? Enggak loh. Kenapa? Karena aku udah marah-marah gitu ya. Aku udah emosi segala macam. Tapi ketika itu saya bilang, wah keren, hebat, dahsyat. Ini loh yang namanya hidupku, aku berjalan dengan baby walker-nya surga. Tuhan nggak izinkan aku nabrak, kena tembok, terus aku bonyok, berdarah, benjot gitu. Enggak. Yang rusak baby walker-nya, yang lecet baby walker-nya. Bersyukur surga kirim fasilitas dahsyat buat setiap anak Tuhan yang percaya. Ingat firman Tuhan katakan, malaikat Tuhan berkemah, camping di sekitar orang yang percaya. Hanya orang yang percaya yang malaikatnya camping. Kalau nggak percaya gimana, Met? Lah, gimana camping? Oh, dia jaga percaya kok. Bapak Ibu, bersyukur loh. Kita punya malaikat-malaikat yang melayani, yang dikirim oleh kerajaan surga buat Bapak, Ibu, dan saya. Silakan menggunakan fasilitas surga. Mari kita doa sebentar. Bapak di surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau surga memberikan kepada kami semua fasilitas yang luar biasa, yaitu para malaikat kudus, para malaikat agung, para malaikat pelindung, untuk menjagai kami sejak kami ada di dunia ini, sampai kami kembali ke surga lagi. Malaikat-malaikat ini akan menjagai kami, perjalanan kami, membentengi kami, memagari kami, membuat kami berjalan di dalam jalan keselamatan, jalan yang benar, dan tak mungkin nabrak-nabrak karu-karuan. Dan Bapak, untuk setiap umat-Mu yang belum tahu bagaimana cara menggerakkan, menggunakan fasilitas yang diberikan oleh surga, ajari mereka Tuhan untuk tahu bagaimana menggunakan karunia berkat dari surga, fasilitas dari surga yang memang Tuhan berikan secara gratis untuk kehidupan setiap anak-anak Tuhan, untuk mereka boleh mencapai keselamatan hidupnya di dunia ini menuju ke surga. Terima kasih ya Bapak. Kiranya Bapak berkenan untuk memberkati setiap umat yang malam hari ini hadir, baik secara Zoom langsung maupun lewat YouTube. Kiranya berkat Tuhan selalu melindungi, menjaga, memproteksi setiap kami semua yang mendengarkan firman, yang mendengarkan kebenaran, yang mendengarkan surat cinta dan harapan-harapan Tuhan di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, kami percaya, dan kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Matt. Thank you untuk Medi yang sudah membawakan firman yang begitu indah. Marilah sekarang kita mau tetap hening, kita mau berdoa syafaat bersama. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami telah Kau segarkan kembali melalui firman-Mu. Kau ingatkan kami kembali bahwa kami mempunyai malaikat-malaikat yang selalu melindungi kehidupan kami. Tuhan, pada malam hari ini kami mau berdoa untuk wujud-wujud doa, untuk arwah dari Papa Ivan Setiawan, Emak Kinasi, Engkong Gunarto, Papa Karel Ganda. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang sudah memberikan kedamaian kepada arwah-arwah ini ya Tuhan, dan biarlah mereka selalu berbahagia bersama Engkau di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Tuhan, kami juga berdoa dan bersyukur untuk sahabat kami Eta yang berulang tahun kemarin ya Tuhan. Kau telah tambahkan kembali 1 tahun umurnya ya Tuhan. Kiranya Engkau tetap memberkati Eta ya Tuhan dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Kau berkati seluruh kehidupannya, Kau berkati pekerjaannya, Kau berkati juga keluarganya ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu berada dalam keluarga Eta ya Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Inilah Tuhan doa-doa permohonan kami yang kami panjatkan kepadamu, dan kini sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kasih buat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang akan memberikan persembahan kasih, dan biarlah persembahan kasih boleh disalurkan melalui rekening yang sudah ditampilkan nanti ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan buat kami semuanya. Di dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur dan terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita mau iringi persembahan kita. Bagi yang mau memberikan persembahan kasih, silahkan melihat di atas, ada yang berjalan-jalan itu, nomor rekening atas nama PDKK Gloria bisa dicatat atau di screenshot agar bisa untuk memberikan persembahan kasih. Terima kasih. Mari kita mau menyanyikan satu lagu untuk mengiringi persembahan ini. Ku rindu membalas kasih-Mu, ku rindu membalas cinta-Mu, ku rindu berikan yang terbaik bagi-Mu Yesus. Ku rindu membalas kasih-Mu, ku rindu membalas cinta-Mu, ku rindu berikan yang terbaik bagi-Mu Yesus. Kini ku beri persembahan dari berkat yang Kau berikan, kiranya berkenan kepadamu Yesus Tuhanku. Ku rindu membalas cinta kasih-Mu, ku rindu membalas cinta-Mu, ku rindu berikan yang terbaik bagi-Mu Yesus. Kini ku beri persembahan dari berkat yang Kau berikan, kiranya berkenan kepadamu Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku. Mari kita mau mendengarkan pengumuman yang akan dibawakan oleh Sri Sumarni. Silakan Sri. Shalom, selamat malam. Terima kasih buat Medi untuk firman-Nya pada malam hari ini. Sungguh memberkati kita semua. Kita jadi mengenal ada beberapa malaikat pelindung kita yang sudah Tuhan siapkan buat hidup kita. Terima kasih juga buat worship leader malam ini, Cilike, pemusik, Rofi, juga umat yang join PD online pada malam hari ini. Terima kasih. Juga kami ucapkan terima kasih buat tim host, co-host, dan tim doa.
tim di balik layar sehingga PD online ini bisa berjalan dengan baik. Berikutnya, ya, Gloria masih mengambil tema besar yaitu superpower. Ada minggu depan itu ada temanya yaitu Our Captain. Akan dibawakan oleh Kak Sinta Suryo. PD masih diadakan secara online dan open room tetap jam 18.30. Saya berharap umat yang hadir di sini bisa mengikuti lagi PD untuk minggu depan. Next. Oke, kita juga membuka ruang doa untuk intensi doa buat sahabat-sahabat Gloria yang ingin menyampaikan intensi doa secara pribadi bisa disampaikan kepada Cilike maksimal sampai dengan hari Kamis minggu depan jam 6 sore untuk kita doakan bersama di PD minggu depan. Kita juga punya sosial media yaitu Instagram dan YouTube dengan namanya @pdpkkgloria. Bisa di-follow dan nanti Glumin akan fallback. Dan buat teman-teman yang belum bisa join di Zoom atau ada sahabat-sahabat di luar Gloria yang belum bisa mengikuti PD pada malam hari ini, dapat mengikuti di YouTube kita dengan nama yang sama juga @pdkkgloria. Jangan lupa di like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kita bertemu lagi sampai dengan minggu depan. Saya kembalikan ke Cilike. Terima kasih untuk Sri yang sudah memberikan pengumuman pada malam hari ini. Mari sekarang kita mau tutup persekutuan doa kita pada malam hari ini. Mari kita mau menenangkan hati kita mau berdoa bersama. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan dengan tiada henti-hentinya. Terima kasih Tuhan, kami sudah Kau segarkan kembali melalui firman-Mu yang begitu indah ya Tuhan, yang boleh kami terima pada malam hari ini. Kami menyadari ya Tuhan dan kami tahu Tuhan ternyata kami mempunyai malaikat-malaikat ya Tuhan yang selalu melindungi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau sudah pakai Medi dengan begitu hebat ya Tuhan. Pakailah Medi terus menerus ya Tuhan. Biarlah semakin hari semakin Engkau berkati Medi dengan berkat-berkat-Mu yang begitu indah. Berkatilah Medi ya Tuhan, berkatilah kehidupan Medi, berkatilah keluarga Medi, berkatilah juga pelayanan Medi. Biarlah Medi semakin hari semakin Kau pakai lebih dan lebih lagi untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan menyelesaikan persekutuan doa pada malam hari ini, kiranya kami tetap Kau berkati dalam setiap kehidupan kami sehari-hari, dan kami percaya Engkau selalu kirimkan malaikat-malaikat-Mu untuk menjaga setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami terus mengucap syukur kepadamu, kami terus berdoa untuk memuji serta memuliakan nama-Mu serta memohon kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mau muji Tuhan karena kita percaya kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk menaklukkan musuh. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia,
Selamat malam, sampai bertemu Kamis yang akan datang. Terima kasih.